Di sini ada foto kelompok 7 sebelum pemasangan wiring atau pengkabelan. Alat dan bahannya yaitu ada obeng min, test pen, obeng plus, wire, selang untuk udara, dan kabel USB. Di sini ada kompresor yang berfungsi untuk menyuplai udara bertekanan. Ada apometer atau multimeter untuk alat ukur untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Terus di sini juga ada fitting valve yaitu untuk menghubungkan dan mematikan udara. Terus yang terakhir ada fitting plea yaitu untuk menyalurkan udara dari kompresor ke solenoid valve. Ini trainer sebelum pemasangan kabel. Ada MCB, ada fast button, ada terminal block yang merah untuk tegangan positif dan yang hitam untuk tegangan negatif. Ada power supply untuk sumber tegangan yaitu 24 volt, ada VLC, ada double acting cylinder, ada sensor. Di sini kita memakai sensor induktif yang beralamatkan A0, A1, B0 dan B1. Ada solenoid valve. Di sini kita menggunakan solenoid valve yang 5/2. Dan ada juga kabel duct atau jalur kabel supaya kabel itu nantinya terlihat rapi. Video tutorial pemasangan wiring dan pemrograman PLC untuk mengontrol solenoid valve sebagai berikut. Yang pertama, sambungkan kabel striker ke terminal blok bagian samping MCB. Kabel striker di sini ada dua kabel, terdiri dari dua kabel. Yang pertama kabel hitam dan yang kedua kabel biru. Untuk kabel hitam itu untuk fasa dan kabel biru untuk netral. Setelah pemasangan kabel striker, kita lanjut ke bagian atas MCB. Bagian atas MCB kita sambungkan ke terminal blok samping MCB yang sejajar dengan kabel hitam. Selanjutnya, kita pasangkan bagian bawah MCB itu ke terminal blok bagian bawah MCB. Setelah itu, kita lanjut ke bagian pemasangan kabel netral dari terminal blok samping MCB ke terminal blok bagian bawah MCB. Kemudian, dari terminal blok bagian bawah MCB yang kabel berwarna coklat itu kita jumper. Nanti kita akan sambungkan. Yang satu ke terminal blok bagian atas PLC. Dan yang satunya lagi ke power supply bagian L1. Setelah disambungkan, rapikan kembali kabelnya, masukkan ke kabel duct atau juga bisa disebut jalur kabel. Setelah dirapikan, kita lanjut ke bagian
pemasangan kabel netral. Itu juga sama di jumper. Dari terminal blok bagian bawah MCB itu disambungkan. Yang satunya ke terminal blok bagian atas PLC, dan yang satunya lagi ke bagian N yang di power supply. N itu netral. Setelah disambungkan, rapikan kembali kabelnya, masukkan ke kabel dak. Setelah itu, kita lanjut ke bagian power supply yang positif. Itu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan positif. Itu berada di bawah power supply. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Setelah itu, kita lanjut ke bagian power supply yang negatif. Itu kita sambungkan dari power supply negatif ke terminal blok yang negatif. Setelah itu kita rapikan kabelnya. Kita di sini dapat membedakan untuk positif itu kabel berwarna merah dan untuk negatif itu kabel berwarna hitam. Setelah pemasangan sumber tegangan, kita lanjut ke bagian input PLC. Dari terminal blok bagian atas PLC, untuk kabel netral itu kita sambungkan ke input PLC yang L2 atau N. Setelah itu, kita lanjut ke bagian pasa. Kita sambungkan kabel pasa dari terminal blok bagian atas PLC ke input PLC yang L1. Kemudian dari COM input PLC itu kita sambungkan ke terminal blok bagian atas PLC. Kemudian, dari terminal blok bagian atas PLC, kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan negatif. Setelah itu, kita lanjut ke bagian pas button. Kita buka terlebih dahulu baut yang menempel di pas button menggunakan obeng plus. Terdapat dua pas button, yaitu pas button
stop dan push button start. Untuk push button stop berwarna merah dan untuk push button start berwarna hijau. Untuk push button start itu kakinya C dan NO. Untuk push button stop itu kakinya C dan NC. Untuk yang di jumper itu kita bagian C dan C yang akan kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan positif. Yang pertama, kita sambungkan dulu dari C push button stop ke C push button start. Dari push button start yang kaki C itu kita langsung sambungkan ke sumber tegangan positif. Kemudian kita sambungkan kabel dari push button stop yang NC ke terminal blok bagian atas PLC. Setelah itu, kita sambungkan juga kabel dari push button start yang NO ke terminal blok bagian atas PLC. Yang push button stop dan start yang tadi sudah di jumper, kita masukkan ke sumber tegangan positif. Untuk push button stop yang NC-nya kita sambungkan ke terminal blok. Setelah itu, untuk push button start yang NO kita sambungkan ke terminal blok. Setelah itu, yang push button stop dari terminal blok bagian atas PLC kita sambungkan ke input PLC yang beralamatkan 0.01. Dari push button start yang NO dari terminal blok, kita sambungkan ke bagian input PLC yang beralamat 0.00. Setelah push button dipasang, kita tutup kembali menggunakan obeng. Sensor A0 itu alamat 0.02, A1 0.03, B0 0.04, B1 0.05. Nah, di sini ada kabel proximity. Kabel proximity memiliki 3 warna. Yang pertama kabel warna coklat, yang kedua kabel warna biru, dan yang ketiga kabel warna hitam. Untuk kabel warna coklat itu kita sambungkan ke positif. Yang pertama buka bautnya terlebih dahulu menggunakan obeng plus, masukkan kabel, lalu dari kabel berwarna coklat dari terminal sensor A0 itu kita sambungkan ke terminal blok positif.
Untuk kabel yang warna biru, kita sambungkan ke bagian terminal blok sumber tegangan negatif. Setelah disambungkan, lalu rapikan kembali kabelnya. Untuk kabel berwarna hitam dari sensor A0, kita sambungkan ke terminal blok atas PLC. Dari terminal blok atas PLC, kita sambungkan ke input PLC yang beralamat 0.02. Lanjut, kita ke bagian sensor A1. Untuk kabel berwarna coklat dari sensor A1 itu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan positif. Setelah itu, kita lanjut ke bagian kabel berwarna biru dari sensor A1, itu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan negatif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Untuk kabel berwarna hitam dari sensor A1, kita sambungkan ke terminal blok atas PLC. Nah, dari terminal blok atas PLC, kita sambungkan ke bagian input PLC yang beralamat 0.03. Kemudian, untuk sensor B0 yang kabel berwarna coklat itu, kita sambungkan ke bagian sumber tegangan positif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Lanjut, untuk sensor B0 kabel berwarna biru itu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan negatif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Lalu, untuk kabel berwarna hitam dari sensor B0, kita sambungkan ke terminal blok atas PLC. Dari terminal blok atas PLC, kita sambungkan ke bagian input PLC yang beralamat 0.04. Setelah itu, kita sambungkan kabel berwarna coklat dari sensor B1 ke terminal blok sumber tegangan positif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Selanjutnya,
kita sambungkan kabel berwarna biru dari terminal blok sensor B1 itu ke terminal blok sumber tegangan negatif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Kemudian, untuk kabel berwarna hitam dari sensor B1, kita sambungkan ke terminal blok bagian atas PLC. Dari terminal blok atas PLC, kita sambungkan ke bagian input PLC yang beralamat 0.05. Setelah input PLC selesai, kita lanjut ke bagian output PLC. Sambungkan kabel dari bagian output PLC yang beralamat 100.02 ke terminal blok bagian bawah PLC. Dari terminal blok bagian bawah PLC, kita sambungkan ke solenoid valve. Di sini kita lihat solenoid valve itu ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Untuk kabel solenoid itu ada dua, kabel hitam dan kabel merah. Untuk kabel merah itu untuk positif, dan kabel hitam itu nantinya kita akan sambungkan ke output PLC. Nah, kabel dari terminal blok yang terhubung ke output PLC yang 100.02 kita sambungkan ke terminal blok kabel hitam solenoid yang Y1. Lanjut, untuk kabel berwarna merah dari solenoid valve Y1 itu kita sambungkan ke sumber tegangan positif. Selanjutnya kita lihat untuk Y2 itu ke alamat 100.03. 100.03 di output PLC itu berada di atas. Kita sambungkan kabel dari output PLC yang beralamat 100.03 ke terminal blok bagian bawah PLC. Setelah itu, dari terminal blok bagian bawah PLC, kita sambungkan ke bagian kabel berwarna hitam yang solenoid valve Y2. Setelah itu, untuk kabel merah dari solenoid valve Y2 itu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan positif. Setelah disambungkan, rapikan kembali kabelnya, masukkan ke kabel dak atau juga bisa disebut jalur kabel. Lanjut, masukkan kabel dari bagian output PLC yang beralamat 100.04 ke terminal blok bagian bawah PLC. Dari terminal blok bagian bawah PLC, kita sambungkan ke terminal blok kabel hitam solenoid valve Y3.
Untuk kabel merah dari solenoid valve Y3 dari terminal bloknya kita sambungkan ke sumber tegangan positif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Kemudian, untuk alamat output 100.05, kita sambungkan ke terminal blok bagian bawah VLC. Dari terminal blok bagian bawah VLC, kita sambungkan ke terminal blok kabel hitam solenoid valve Y4. Dari kabel merah solenoid valve Y4, kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan positif. Setelah disambungkan, kita rapikan lagi kabelnya. Untuk COM, kita menggunakan dua COM. COM yang pertama itu COM dari 100.02 dan 100.03 dan COM dari 100.04 dan 100.05. Untuk COM dari COM 100.02 dan 100.03 itu kita sambungkan ke terminal blok bagian bawah VLC. Setelah itu, COM dari 100.04 dan 100.05 kita sambungkan ke terminal blok bagian bawah VLC. Dari terminal blok bagian bawah VLC, untuk COM itu kita jumper dari COM 100.03 dan 100.02 dan COM dari 100.04 dan 100.05 itu kita jumper, dimana yang nantinya kita akan sambungkan ke sumber tegangan negatif. Di jumper, lalu kita sambungkan ke terminal blok sumber tegangan negatif. Ketika sudah penuh, kita boleh menjumpernya. Kita buka terlebih dahulu bautnya menggunakan obeng plus, lalu kita jumper, terus kita masukkan lagi. Setelah itu kita eratkan kembali bautnya menggunakan obeng plus. Setelah bagian PLC sudah terpasang kabel, selanjutnya kita lanjut ke bagian pneumatik. Di sini ada kompresor berfungsi untuk menyuplai udara bertekanan. Dari kompresor itu akan dihubungkan ke fitting valve. Fitting valve itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutus udara. Yang pertama, kita masukkan selang dari fitting ply ke bagian masukkan solenoid valve Y1 dan Y2
yang simbolnya itu V. Untuk lubang masukan itu simbolnya P, lubang keluaran itu simbolnya A, B, dan lubang pembuangan R sama S. Nah, dari lubang keluaran yang A dari solenoid valve Y1, kita masukkan ke lubang double acting cylinder yang bagian belakang. Selanjutnya, lubang keluaran yang B dari Y2, kita masukkan selang ke lubang double acting cylinder bagian depan. Setelah itu kita masukkan dari fitting ply, masukkan selang dari fitting ply ke lubang masukan Y3 dan Y4 yang simbolnya itu P. Kemudian dari lubang keluaran yang simbolnya A itu, dari valve Y3 kita masukkan selang ke double acting cylinder bagian belakang. Setelah itu dari valve Y4, dari lubang keluaran yang simbolnya B itu kita masukkan selang ke double acting cylinder yang bagian depan. Yang pertama kita masuk ke aplikasi CX Program. Terus kita lihat di sini ada file, kita klik terus new file. Yang device name itu kita ganti namanya, terserah mau nama apa aja bebas. Terus yang device type-nya itu kita ganti juga dengan CP1E karena di sini kita menggunakan PLC CP1E E20 SDR. Nah, di bagian toolbar ini ada kontak normally open, ada kontak normally close, ada kontak normally open or, ada kontak normally close or, ada garis vertikal, ada garis horizontal, ada coil, dan ada close coil. Terus ada juga untuk timer, bisa juga untuk counter. Yang pertama, ketika kita ingin membuat program itu, kita tekan bagian kontak-kontak yang di bagian toolbar itu. Nah, setelah itu memprogram sesuai program yang kita bikin. Kalau di sini saya membuat program yang silinder A maju, silinder B maju, silinder A mundur, dan silinder B mundur.
Yang pertama, klik PLC, terus klik work online, klik yes. Setelah ada tanda berwarna hijau, klik PLC lagi, terus klik transfer to PLC. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik yes, klik OK, dan selesai. Itulah ketika kita ingin mentransfer dari komputer ke PLC. Kemudian setelah itu kita cek menggunakan test pen ada atau enggaknya arus. Udaranya dulu terlebih dahulu, lalu push button,